Program Kerja tahun 2022 Kedeputian 3 Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden. Kedeputian 3 Kantor Staf Presiden selama tahun 2022 telah mengawal 10 program prioritas yang diterjemahkan menjadi 23 kegiatan prioritas serta diturunkan menjadi 37 proyek prioritas dengan 87 rencana aksi. Selain itu, Kedeputian 3 juga melakukan pemantauan dan debottlenecking terhadap 68 isu strategis, baik di bidang pangan dan pertanian, makroekonomi, fiskal dan sektor keuangan, tenaga kerja, industri dan perdagangan, serta BUMN, UMKM, dan EV. Di bidang pangan dan pertanian, Kedeputian 3 diantaranya mengawal isu mengenai pupuk bersubsidi. Kebijakan pupuk bersubsidi telah mengalami penyesuaian sejak 8 Juli 2022 melalui Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Permentan ini mengatur beberapa perubahan kebijakan pupuk bersubsidi dari Permentan sebelumnya, Nomor 41 Tahun 2021. 3 komponen perubahan utama diantaranya perubahan jenis pupuk yang disubsidi, kriteria jenis tanaman yang disubsidi, dan tata cara penetapan alokasi pupuk bersubsidi. Selain itu, Kedeputian 3 juga memonitor stabilitas harga pangan strategis. Mengingat dinamika harga pangan selalu menjadi isu strategis nasional dan perhatian Presiden. Hasil monitoring rutin terhadap harga pangan strategis dijadikan salah satu input pengawalan dinamika harga pangan strategis dari Kedeputian 3. Di bidang ekonomi, makro, dan keuangan, Kedeputian 3 diantaranya mengawal isu mengenai percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang merupakan salah satu target Presiden agar mencapai 0% pada tahun 2024. Kedeputian 3 Kantor Staf Presiden berperan dalam mengawal penyusunan pedoman konvergensi program dan melakukan monitoring evaluasi terhadap persiapan dan implementasi konvergensi program di daerah. Selain itu, Kedeputian 3 juga memonitor realisasi belanja pemerintah daerah yang menjadi sorotan banyak pihak karena besarnya dana yang mengendap dan realisasinya yang umumnya terlambat. Kantor Staf Presiden melakukan pendalaman masalah realisasi belanja daerah yang rendah guna mendorong agar belanja daerah dapat dilakukan sesegera mungkin. Di bidang ketenaga kerjaan, Kedeputian 3 diantaranya mengawal isu mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan salah satu janji Presiden yang tertera dalam Nawacita. Ada berbagai isu terkait dengan penempatan dan perlindungan PMI. Di antaranya masih rendahnya angka penempatan PMI non-prosedural dan tingginya angka PMI yang bermasalah di luar negeri. Kedeputian 3 memiliki peran untuk mengawal target capaian penempatan, pemulangan, dan pemberdayaan PMI sesuai dengan RPJMN dan mendorong percepatan penyelesaian masalah PMI di lapangan. Kedeputian 3 berperan aktif dalam program Kartu Prakerja, mulai dari pembahasan awal desain dan peraturan hingga mengawal proses koordinasi antara kementerian lembaga terkait. Untuk tahun 2023, skema normal program Kartu Prakerja difokuskan pada peningkatan skill atau kompetensi yang diimplementasikan secara online, offline, dan atau bauran. Di bidang industri dan perdagangan, Kedeputian 3 diantaranya mengawal isu terkait kebijakan revitalisasi pasar, seperti minimnya pemanfaatan pasar yang direvitalisasi, serta banyaknya pasar yang telah ditetapkan namun mengundurkan diri. Kedeputian 3 melakukan pengawalan pembangunan fisik pasar, evaluasi pemanfaatan pasar, dan pendataan pasar rakyat sebagai basis data untuk pengambilan kebijakan. Di bidang UMKM dan sektor lainnya, Kedeputian 3 diantaranya mengawal isu mengenai strategi percepatan pendataan program basis data tunggal KUMKM 2022. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki data lengkap pelaku KUMKM, sehingga sulit untuk mengidentifikasi sebaran serta profil KUMKM. Peran basis data tunggal KUMKM tentunya sangat krusial untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kedepan, Kantor Staf Presiden akan terus melakukan pengawalan terhadap proses pengumpulan data KUMKM di tahun 2023 hingga selesai di tahun 2024.